Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Siti Nurwahyuningsih dengan nomor NIM 2030110013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum biologi, yakni mengenai struktur sel. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas individu, yakni memaparkan contoh-contoh dari struktur sel tersebut dan fungsi yang akan dijelaskan nantinya. Nah, maka dari itu tonton terus ya. Yang pertama, kita masuk ke bab pengertian. Nah, pengertian dari sel yaitu unit terkecil dari bentuk kehidupan. Nah, sel ini termasuk unit yang luar biasa loh. Kenapa? Karena sel ini seperti sebuah pabrik yang senantiasa bekerja agar proses kehidupan ini tetap berlangsung. Nah, kemudian kita masuk ke yang pertama, yaitu ada sel epitel rongga mulut. Nah, di sini saya ada contohnya. Nah, sel epitel rongga mulut ini seperti ini. Nah, epitel ini adalah jaringan yang terdapat di luar organ. Fungsi dari sel epitel ini yaitu sebagai proteksi, sekresi, filtrasi, dan absorbit. Nah, ciri-ciri dari sel rongga mulut ini yaitu ciri yang pertama, itu dia memiliki nukleus. Nukleus ini berfungsi sebagai pusat kontrol sel. Nah, yang kedua, ada ciri-cirinya yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi sebagai pembawa perintah sintesis protein dalam inti DNA. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu dia memiliki membran plasma. Nah, membran plasma ini berfungsi untuk melindungi inti sel. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yaitu saya memiliki sel eritrosit kata. Nah, seperti ini sel eritrosit kata. Nah, sel eritrosit ini berdasarkan pengamatan saya, dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki bentuk oval. Dengan warna ada krim di sini dan ada pink yang saya ambil kali ini ya. Kemudian yang kedua yaitu dia warnanya ini sama dengan plasma sel. Kemudian yang ketiga yaitu dia memiliki inti sel atau nukleus. Nah, fungsinya adalah sebagai pusat kontrol sel. Kemudian ukurannya pun juga lebih besar ya dibanding dengan ukuran sel manusia. Kemudian contoh yang ketiga, saya memiliki sel umbi bawang merah seperti ini. Nah, sel umbi bawang merah ini berdasarkan pengamatan saya, dia juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama yaitu memiliki dinding sel. Fungsi dari dinding sel yaitu untuk melindungi sel, memberi kekuatan struktur sel, kemudian mencegah kelebihan air. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu dia memiliki protoplasma. Nah, protoplasma ini fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ tubuh sebagai cadangan energi dan mengangkut oksigen. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu dia memiliki inti sel. Nah, di sini ada dinding sel, sitoplasma, dan nukleus. Nah, inti sel itu adalah nukleus. Nukleusnya di sini. Nah, fungsi dari nukleus ini adalah sebagai pusat perintah dan mengontrol aktivitas sel. Kemudian contoh yang keempat yaitu ada sel daun hidrilla seperti ini. Nah, berdasarkan pengamatan saya menemukan ciri-ciri yaitu yang pertama dia memiliki dinding sel. Dinding sel ini fungsinya adalah untuk melindungi sel, kemudian memberi kekuatan struktur sel, kemudian mencegah kelebihan air. Nah, dinding sel ini yang di sini ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu dia memiliki kloroplas yang berwarna hijau. Kemudian yang ketiga, dia memiliki aliran plasma dari kiri ke kanan ya.
Nah, mungkin itulah contoh-contoh yang dapat saya jelaskan tentang sel yang bisa saya praktekkan. Kita masuk ke materi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, perbedaan yang pertama yaitu sel hewan tidak memiliki dinding sel, namun sel tumbuhan memiliki dinding sel. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu sel hewan mempunyai sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak mempunyai sentrosom. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu sel hewan tidak mempunyai plastida, sedangkan sel tumbuhan mempunyai plastida. Kemudian yang keempat, sel hewan cadangan makanannya yaitu berupa lemak dan glikogen, sedangkan sel tumbuhan cadangan makanannya yaitu berupa pati dan amilum. Kemudian perbedaan yang kelima yaitu sel hewan lebih kecil dibanding sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan lebih besar dibanding sel hewan. Kemudian yang perbedaan yang keenam yaitu sel hewan tidak mempunyai bentuk yang tetap, sedangkan sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Kemudian perbedaan yang ketujuh yaitu sel hewan tidak memiliki vakuola atau tidak sebesar yang dimiliki sel tumbuhan. Yang bisa dimiliki sel hewan yaitu vasikel. Sedangkan sel tumbuhan dia mempunyai vakuola yang sangat besar. Kemudian perbedaan yang kedelapan yaitu sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu sel hewan nukleusnya lebih besar dari vasikel, sedangkan sel tumbuhan nukleusnya lebih kecil dari vakuola. Vakuola. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada praktikum materi kali ini. Banyak salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.